Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Khafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di tempat ini. Setiap kehidupan manusia itu ada batasnya, dan batas itu disebut dengan ajal. Kita pasti akan menemui batas kehidupan kita. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah sampai kepada batas kehidupannya. Kita yang masih hidup berarti nanti akan sampai kepada batas kehidupan kita. Ajal pasti akan datang, dan kita tidak perlu memikirkan kapan ajal itu sampai, di mana ajal itu akan sampai, dan dengan cara apa ajal itu juga sampai pada diri kita. Yang harus kita pikirkan betul adalah bertemunya kita dengan ajal dalam kondisi yang terbaik. Maka kalau kita ingin bertemu dengan ajal dengan kondisi yang terbaik, lakukanlah amal-amal terbaik. Seringlah di tempat-tempat yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita kurang baik, Pak, kemudian kita berkomunitas dengan orang-orang yang baik, itu sepertinya kita jadi orang baik. Kita kurang pinter, kumpulnya dengan orang-orang pinter, kita kelihatan pinter, padahal kita masih jilid 3 ikronya. Tapi kumpul dengan ahli-ahli Quran yang sudah khatam 30 juz fil ghaib. Kayaknya kita jadi hafid itu. Nanti kalau kumpul dengan yang jilid 1, kita langsung jadi ustadz. Karena kita sudah di jilid 3, bisa ngajari mereka. Artinya semakin kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, kesempatan untuk menjadi orang baik lebih berpeluang daripada kita berkomunitas dengan orang-orang yang menurut Allah tidak baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Kita harus ingat, lalai dengan lupa itu beda. Kalau lupa itu anugerah. Sebagai manusia, mesti Allah berikan kesempatan kita untuk lupa. Jangankan yang masa kita kecil, masa kita bayi, yang kemarin saja banyak yang lupa, apalagi dulu-dulu. Dan lupa itu benar-benar anugerah. Makanya kalau ada orang benar-benar diberikan oleh Allah lupa, itu tidak dihukumi. Bebas dari hukum yang seperti itu. Lupa sholat,
Ana ora ya lupa sholat ya. Lupa. Atau yang paling sering lah, lupa kalau dia sedang berpuasa. Kan sebentar lagi masuk Ramadan. Karena mamanya jarang puasa, begitu hari-hari pertama puasa, dari pulang kerja tuh panas terik. Masuk rumah buka kulkas, ya. Ada minuman segar. Legek, legek, legek. Oh masih lapar ya, masak mie. Ya. Pakai telur. Begitu sudah mateng, ingat lagi puasa. Ya jangan dimakan gitu ya. Tapi kalau lupa Pak, yakin tidak dihukumi batal itu. Jadi lupa itu adalah anugerah. Lalai itu musibah. Nah, yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini itu adalah lalai yang jadi musibah itu. Kalau lupa itu dari Allah, lalai itu dari syaitan. Mereka ingin membuat kita tuh lalai, melupakan dengan apa yang sudah menjadi kewajiban. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu al-ghafilun, jamaknya dari ghafil. Dulu ada permainan, yang permainan ini melalaikan kalau main itu, Pak. Jadi kalau main lupa dengan sholat, lupa dengan usia, lupa dengan waktu. Makanya permainannya disebut dengan ghaflah. Angel ngomongnya gaplek gitu. Gaplek itu asal kata dari bahasa Arab. Ghaflah, ilate ilat Jawa, gaplek. Nah itu ya. Itu kalau sudah main itu lupa. Lupa uang, lupa rumah, lupa waktu. Nah, lupa yang seperti ini disebut dengan lalai. Dalam Al-Quran disebutkan tentang al-ghafilun, orang-orang yang lalai. Nanti mereka sampai benar-benar lalai terhadap perintah-perintah Allah. Tahu-tahu mati saja begitu. Yang pertama, ini ada dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Insyaallah ya. Sungguh kata Allah, wa laqad, di situ ada la dan qad, harfu taukid ya. Huruf yang menguatkan, sungguh. Kalau orang Tegal tuh yakin sung, nah itu ya. Nah itu ya, kalau orang Tegal kan mantap ngomong, yakin sung. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke neraka jahanam karena kesesatan mereka. Jahanam itu nama umum untuk neraka, Pak. Jadi nanti ada neraka Sakor, neraka Sa'ir, ya, Wail, Hutomah. Ya. Tapi secara umum neraka itu disebut dengan Jahanam. Jadi kalau menyebutkan neraka secara umum, Allah menggunakannya Jahanam. Jadi benar-benar Allah telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah kita kalangan apa? Manusia. Masuk gak dalam ayat ini? Ule gitu ya. Kalau dalam bahasa ini apa Tegal itu ule kan. Kita masuk nih.
dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Apa yang menjadi sesatnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi hatinya tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi hatinya lalai dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dipikirkan tuh selain Allah. Teorinya kalau hati diliputi selain Allah, mesti gelisah, Pak. Yakin, orang kalau hati, ya, kemudian yang memenuhi hati ini selain Allah, itu siap-siap gelisah. Coba. Yang memenuhi hati adalah tanaman yang sebentar lagi mau dipanen. Musimnya hujan, banyak banjir. Gelisah enggak? Aja. Kan begitu terus. Di rumah, keingetan itu. Sedang sholat, keingetan itu. Lagi makan, keingetan itu. Kan begitu. Kenapa? Karena yang meliputi hati adalah tanaman tadi. Mobil masuk plok dalam hati. Sudah dipikirkan semua. Apalagi mobil baru. Parkir di tempat yang ramai. Yakin gelisah hatinya. Jangan. Kenapa? Karena yang meliputi hati adalah selain Allah. Jadi kalau ada hati yang tidak bisa memahami tentang kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, ini hati yang lalai, Pak. Kenapa? Iman itu kan tempatnya di sini. Yang buat untuk menempati iman saja, ditempati iman saja, tidak ingat pada yang diimani itu. Terus bagaimana? Iman tempatnya di hati, hatinya tidak ingat kepada yang diimani. Gak connect begitu. Lalai hatinya. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, tapi mereka tidak mempergunakan mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi yang dilihat tuh hanya kesenangan-kesenangan yang justru Allah tidak ridho dengan pandangan-pandangan itu. Perjalanan, Pak. Kalau yang jauh lah, mau sholat, mau pengajian, dari rumah ke sini, itu mata belum tentu selamat. Yang dilihat itu belum tentu menyelamatkan. Katakanlah saya dari Bongkok ke sini. Apakah ada jaminan mata saya selamat? Enggak, Pak. Itu yang mau ke masjid, yang mau pengajian. Nah ini mau ditanya tuh, mau kemana? Cuci mata. Yang tidak sengaja cuci mata bisa kecuci, apalagi yang sengaja kecolok kalau itu tuh, bukan kecuci lagi. Bahaya tuh. Makanya kan mata dengan telinga tajam mana? Tajam telinga, Pak, mendengar. Allah menciptakan manusia, itu yang disempurnakan awal apa? Telinganya dulu, pendengarannya dulu. Baru penglihatan matanya, baru kemudian afidahnya. Kita kalau punya anak bayi itu, baru lahir, kalau normal ya, bicara normal, itu kalau ada pintu nutup keras saja lagi tidur bisa, begitu tuh, kaget. Tapi mata belum jelas. Apa maknanya? Makanya Allah perintahkan tundukkan pandangan. Kalau kita ngobrol, bicara dengan lawan jenis yang itu bukan mahram, karena pendengaran lebih tajam, tundukkan pandangan gak ada masalah. Kan denger. Itu. Jadi hati-hati juga dengan mata. Kalau mata ini tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, lalai juga itu. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga,
yang tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Musikan terus, Pak. Ya. Atau bukan musik, sesuatu yang nggak ada manfaatnya yang didengarkan itu. Mendengarkan gosip, ya, hibah, kita sudah tahu teorinya. Kalau makin banyak yang dikonsumsi oleh panca indera kita itu adalah kejelekan, maka panca indera ini tidak senang untuk mengkonsumsi kebaikan. Jadi, kalau yang dilihat kejelekan, lihat kebaikan, gak suka. Yang didengar kejelekan, dengar kebaikan, gak suka. Itu teorinya begitu. Jadi kalau ada orang diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, tidak untuk melihat, tidak untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, sesat mereka. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah mengumpamakan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Hewan ternak itu mungkin kalau seusia bapak-bapak dulu pernah lihat ada orang ternak kerbau lah ya. Itu hewan ternak. Mereka kalau digiring, Pak, keluar pagi, pulang sore, lewat jalan itu, tidak mau lewat jalan yang lain. Tetangga-tetangga saya dulu punya kerbau tuh kayak gitu, kalau mau diangon, dikeluarkan dari kandangnya, itu lewatnya cuma jalan itu. Nanti pulangnya lewat jalan itu lagi. Tidak mau pakai lewat jalan yang lain. Itu binatang ternak. Binatang ternak saja kalau sudah ditunjukkan jalannya nggak tersesat itu. Makanya manusia yang hatinya, matanya, telinganya tidak digunakan untuk mengetahui, melihat, mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, dia itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kan punya akal. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, lengah. Nanti menyesalnya luar biasa nih. Kita normal semua. Hati kita normal, mata normal, telinga normal, tidak ada alasan untuk tidak tahu tentang Allah. Tidak ada alasan untuk tidak ingat kepada Allah. Tidak ada alasan, Pak. Maka mumpung masih normal semuanya, gunakan hati kita untuk mengingat Allah, mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinga untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah. Insya Allah tidak menjadi orang yang lalai. Yang kedua, ada dalam surah An-Nahl, surat ke-16 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci, dikunci itu. Taba'allahu, Allah mengunci. Apanya? Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Dikunci dari kebaikan-kebaikan, Pak. Kenapa? Karena tadi yang dikonsumsi kejelekan-kejelekan, maka tidak mampu hatinya untuk mengkonsumsi kebaikan. Bahayanya kemaksiatan itu begitu. Dikunci coba. Kalau Allah sudah ngunci, siapa yang bisa buka tuh? Memang hampir senada dengan ayat tadi ya. Tapi kalau ini sudah kebangetan, Pak. Akhirnya dikunci oleh Allah, kelek, dah selesai. Hatinya dikunci, pendengarannya dikunci. Pokoknya kalau dengar tausiah alergi. Ya. Ada bacaan Quran, itu panas, ya. Kayak jin. Ada azan, maning-maning ngaten. Begitulah pokoknya, gak suka dengan yang baik-baik. Wa absarihim, matanya dikunci.
Kita kan sudah banyak dikurangi nih nikmatnya oleh Allah, terutama penglihatan kita. Ini kalau suatu saat Al-Quran itu tidak terlihat oleh mata kita, kemudian hafalan kita itu sudah mentok segitu-gitunya, terus mau bagaimana kita nambah amal tuh, nambah pahala? Quran masih terlihat nggak Pak? Ayat-ayatnya masih kelihatan? Masih ya? Qurannya punya ya? Punya, ada. Harga berapa Qurannya? Ada yang di sini beli Quran harga 1 juta, 2 juta? Jarang-jarang ya? Paling kita beli Quran berapa? 100, 200 ribu. Itu juga sudah bagus tuh. Bertahun-tahun bagus, karena jarang dibuka. Jadi awet. Buka Pak. Nanti suatu saat tulisannya akan diangkat oleh Allah tuh. Polos. Gak bisa baca kita kalau udah polos. Kalau yang hafalannya banyak, masih agak lumayan bisa menghafal. Kalau yang sedikit kan, ya segitu-gitunya nanti. Coba, usia produktif kita tuh sampai usia berapa sih? Ya kurang lebih sekitar mungkin sangat produktifnya itu kan 40-an tahun ya. Kalau sekarang usia kita 50, 60 tahun, itu sebetulnya separohnya itu untuk tidur loh Pak. Ketika kita bayi dulu kan sering tidur, anak-anak tidur siang, tidur malam. Ada tidur kalau udah besar tuh udah tua tuh tidur capek, tidur ngantuk, ya. Tidur lelah. Kita tuh banyak tidur, ngaji aja tidur kok. Ini kan berarti memang kita banyak tidurnya. Hampir separuh hidup kita itu untuk tidur. Separuhnya lagi untuk beramal. Dalam beramal belum tentu tuh amal baik semua. Kalau katakan 60, 30 tahun untuk tidur, 30 tahun untuk beramal. Selama 30 tahun itu jaminan amal baik semua tidak? Kayaknya tidak Pak. Mesti ada amal buruknya. Separuh saja 30 tahun, 15 tahun. Kita itu beramal buruk, 15 tahun beramal soleh. Yang 15 tahun beramal soleh ini ikhlas semua enggak kira-kira? Sulit ya? Masya Allah ya. Tapi Allah masih sayang sama kita Pak. Masih boleh minta surga. Masih boleh minta surga. Yakin boleh. Dan insya Allah bisa. Sing amin Pak Cito. Dikunci tuh hatinya, dikunci pendengarannya, dikunci penglihatannya dari kebaikan-kebaikan. Yang diingat dunia, yang diingat keburukan, terus begitu. Yang dilihat dunia, yang didengar dunia, keburukan lagi. Tahu-tahu sudah mau mati saja gitu ya. Wa ulaika humul ghafilun. Kalau sudah dikunci mah sulit Pak, yakin. Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa lagi nih orang-orang yang disebutkan oleh Allah ghafilun? Surah Yunus. Surat ke-10 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat. Jadi nggak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggilannya nggak pernah didatangi. Orang kalau rindu Pak, ditelepon saja senengnya luar biasa. Kita punya anak kita di pesantren kangen sama kita. Kita di rumah kangen rindu sama dia.
Ada kesempatan boleh telepon, ditunggu walaupun gilirannya sore itu. Nunggu nawit sing esuk kok. Giliran nomor 20, biasanya jam 4 sore. Buka HP, awit jam 6, ngelirik maning nembe jam 7, ngelirik maning nembe jam 10. Karena pengen telepon. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ada rasa rindu. Dan orang kalau rindu ketemu, bahagianya luar biasa, Pak. Sebentar saja, maaf, lama saja seperti sebentar di nembe ketemu kayak. Kan begitu tuh. Nah, ini ada orang tidak ingin ketemu dengan Allah, gak ada rindu-rindunya tuh sama Allah. Kalau kita kan insya Allah ya, rindu serindu-rindunya lah. Makanya setiap apa yang kemudian diundang oleh Allah, datang kita tuh. Bahkan belum diundang, tahu mau diundang, udah siap-siap. Itu yang paling baik kan begitu. Yang standar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah azan, tinggalkan semua. Itu standar itu, Pak. Kalau di atasnya standar, jam 11 seperempat, telat maning, beres. Udah siap. Di masjid baru masuk, belum azan malah, karena dia yang azan. Jadi pertama masuk masjid. Artinya belum diundang sudah hadir. Yang di bawah standar, Allahu Akbar, kondisi si tanggung. Ya. Waktunya sebagian, macam-macam lah. Itu di bawahnya. Yang tidak punya standar, ya nggak bisa dijerat dan rubuh terus. Sepeda nggak ada standarnya kan nggak bisa tuh. Motor nggak ada standarnya. Kalau nggak punya standar ya sudah celaka kan, jatuh terus tuh. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dengan Allah di akhirat, merasa puas dengan kehidupan dunia, sudah pokoknya sudah beres semua nih, apa saja punya, apa saja bisa, dan merasa tentram dengannya, serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Jangan ya, kita tuh harus selalu waspada, Pak. Yakin, tidak lamalah kita hidup di dunia ini, apalagi yang sudah lebih dari separuh kehidupan. Saya 45, untuk dapat 45 lagi tuh kayaknya sulit, Pak. Jangan 50, dapat 50 lagi, separuh lagi tuh, jadi 100 tahun, kayaknya juga sulit. Apalagi yang udah 60. Paling dia tinggal 3 tahun maning kan. Kalau usianya Nabi kan segitu. Terus berharap dapat 60 tahun lagi, kayaknya sulit. Tidak ada alasan, Pak. Mau masih lama, tinggal sebentar, tidak ada alasan. Ya. Kalau kita masih hidup, berarti masih ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jadi punyalah rasa ingin berjumpa dengan Allah. Makanya mereka menunggu perjumpaan itu. Karena menunggu berjumpa, orang kalau kangen, pengen ketemu, sudah janjian, mau ketemu, mesti pakai pakaiannya yang bagus tuh. Penampilannya yang sempurna. Karena mau ketemu dengan yang dirindukan. Kalau ini masalah cinta lah ya. Laki-laki cinta sama perempuan, terus pengen ketemu, kata perempuannya, kalau serius mas, datang ke rumah. Siap, tapi maaf, di rumah itu menggunakannya bahasa Jawa kromo semua. Bisa apa enggak? Siap. Latihan nggih boten, terus begitu. Bener, bandel nih anak, hebat, gagah. Sampai rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiambekan, boten. Gitu ya. Sekaton kayak orang pinter aslinya. Tapi karena
Dia rindu, kangen, dan ada harapan bisa diterima, sungguh boten buah apa. Monggo pinara, gih, bener tuh ya. Banyak jajan di depannya, monggo disambi, pas ketiban apa? Boten. Tapi yang jukut itu ya. Nah, ini tahu orang tuanya, ini lagi berusaha untuk dapat anak saya. Kita kurang dalam urusan pemahaman agama, gak jadi masalah, Pak. Kalau ada kesempatan untuk ngaji, ngaji. Tidak bisa memahami, gak apa-apa. Yang penting berusaha untuk jadi orang baik. Semua ibadah dilakukan dengan baik. Syukur kita tahu dasar-dasarnya tuh. Kalau tidak sampai tahu dasar-dasarnya, ikut yang benar. Seperti orang ngaji lah, baca Al-Quran. Kan ada orang yang baca bagus, bacaannya bagus bener, tapi ketika ditanya tajwidnya nggak tahu. Ini ada nun sukun ketemu, ya kamu bacanya bener, namanya apa? Nggak tahu. Kan mending tuh. Ada yang tahu teorinya, tapi prakteknya nggak bisa. Tahu idhar, tahu apa coba? Nun sukun tanwin bertemu dengan 6 huruf. Apa saja? Alif, ha, ho, ain, hin, ha. Coba ini baca. Salah bacanya, tahu teorinya. Yang paling bagus teori tahu, praktek tahu. Teori nggak tahu, praktek apa maning? Ya sinau berarti kan. Belajar. Bismillah Pak. Usia kita walaupun mungkin tinggal sehari, kalau kita nawaitunya itu belajar, Allah sayang sama kita. Berarti kita punya kerinduan kepada Allah. Insya Allah punya ya kerinduan itu ya. Makanya nanti kalau dijemput oleh malaikatul maut tersenyum. Kenapa? Karena mau ketemu dengan yang dirindukan. Kita nggak mati begitu saja loh Pak. Kita meninggal itu dijemput. Yang jemput siapa? Malaikatul maut. Kalau kita orang baik dipertemukan dengan Allah, masa nggak senyum? Kenapa bisa tenang? Kenapa bisa senyum? Karena kita rindu dengan yang kita sembah tuh. Itulah cara saya memahami Al-Quran begitu. Jadi kita lebih bisa meresapi, ya. Kita akan rindu kepada yang kita sembah tiap hari. Makanya ketika dijemput untuk berjumpa dengan yang kita rindui, tidak perlu khawatir. Silakan di sisi kanan kiri kita nangis. Tapi tetap mereka mendoakan kita. Dan kita tetap tersenyum. Dijemput malaikatul maut untuk berjumpa dengan yang kita rindukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Kemudian yang terakhir surah Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Maksudnya apa? Yang dilihat, yang didengar, yang diidam-idamkan, yang dicari, yang ditumpuk, dunia tok. Pokoknya kalau ada urusan dunia, semangat. Ya. Dengar tentang urusan dunia, berangkat Pak. Lihat untuk urusan dunia, jalan. Tapi begitu untuk urusan akhirat, kayak tenggelam saja tuh. Gak pernah tampak sama sekali. Investasi untuk urusan dunia, brak-bruk. Berharap apa? Dapat keuntungan sebesar-besarnya. Begitu bicara investasi akhirat, petang kowis gampang, satu rai itu. Kenapa? Karena nggak tampak gitu. Kenapa bisa nggak tampak? Kurang yakin ya, dengan janji-janji Allah.
Investasi kita kalau tidak dengan harta, dengan waktu, Pak. Sepertiga malam terakhir, investasikan tuh untuk bisa dekat kepada Allah. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan waktu. Saya harus bangun. Saya tidak bisa berinvestasi dengan harta yang banyak. Ya. Saya hanya mampu sekian kalau untuk masalah harta. Tapi untuk waktu, ya Allah, saya siapkan waktuku untukmu. Cari waktu-waktu yang orang jarang untuk mencarinya. Kita cari. Sepertiga malam terakhir. Bangun kita. Ya. Berduaan dengan Allah. Gitu. Investasi dengan amal kalau tidak bisa dengan harta. Ya. Karena tidak semuanya berkecukupan harta kan. Kita bisa dengan amal. Mana nih yang bisa saya bereskan? Investasikan Pak di situ. Ini Pak bayarannya. Karena resik-resik masjid tuh. Ya, sudah setengah saja. Ah gitu. Yang setengahnya untuk masjid. Invest tuh. Yakin kalau kita mau Pak, setidak berdayanya kita masih bisa berinvestasi untuk akhirat. Dan itu hanya bisa diyakini oleh orang-orang yang beriman. Orang yang lalai tidak mungkin mau berinvestasi untuk akhirat. Rugi bagi mereka. Bangun tengah malam, enak tidur. Paginya seger. Bagi mereka rugi itu. Ya. Zikir pagi, invest itu. Rugi, kata mereka, mending nambah tidur, tambah seger. Sholat duha, rugi. Mending narik penumpang, gitu ya. Sedekah memberi kepada orang miskin, rugi. Mending buat makan sendiri. Kalau semua yang tampak itu adalah dunia, maka Allah akan benar-benar samarkan urusan akhiratnya. Jadi untuk urusan dunia kita sering mati-matian ya, mencarinya. Makanya disebut mati-matian. Karena tidak semuanya akan dinikmati. Makanya kalimatnya adalah mati-matian. Kalau untuk akhirat kita harus apa? Mati-matian apa urip-urip? Ya kalau akhirat juga mati-matian. Karena apa? Untuk urusan akhirat mati, kita menikmati loh Pak. Makanya harus lebih mati-matian kalau untuk urusan akhirat itu. Jangan hanya karena urusan-urusan dunia kemudian urusan akhirat kita singkirkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah ya. Ini kita bahas hal-hal yang terkait dengan al-ghafilun. Ya. Nah nanti ada yang senada al-ghafilin. Kan tergantung nanti kalimat depannya apa ya. Ini satu ayat lagi saya bacakan surah Al-A'raf surat ke-7 ya, ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang. Ini supaya kita ingat terus Pak kepada Allah ya. Al-A'raf ayat 205. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Zikirlah pagi, zikirlah petang, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Wallahu a'lamu bishawab. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Hanya Allah yang kita ingat. Nanti Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni
adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian semua. Wallahu alam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.